kan, karena biasanya orang membutuhkan transportasi ketika 10 hari awal dan 10 akhir pas Lebaran ya, gitu. Ya, contoh lain lagi yang lebih mudah mungkin penjualan es, gitu ya, penjualan minuman dingin gitu, atau kan gitu aja. Kalau kalian sebagai manajer toko gitu, penjualan minuman dingin pasti akan meningkat ketika apa? Ketika sedang musim kemarau atau musim panas gitu ya. Nah, itu disebut dengan peak season. Nah, predictable variability itu maksudnya kita bisa tahu sih kapan dia mengalami spike demand gitu ya, secara mendadak selama satu horizon perencanaan gitu ya. Gitu. Atau contoh yang lebih gampang lagi juga, kalau di negara 4 musim kan ada musim dingin ya, musim salju gitu ya. Nah, permintaan 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 akan jaket tebal itu juga akan meningkat di saat musim dingin gitu kan. Nah, hal itu akan menyebabkan apa? Increase cost and decrease responsiveness ya. Gitu. Kalau misalkan kita misalkan gini, perencanaannya kita flat nih, demand-nya segini terus gitu, tanpa memprediksi adanya predictable variability. Otomatis untuk menanggapi permintaan dadakan ini nanti kalian perlu apa? Perlu meningkatkan cost kan untuk memenuhi permintaan yang mendadak gitu. Atau jika dibiarkan dia akan mengalami apa? Decrease of responsiveness kan. Artinya apa? Service levelnya turun sangat jauh. Nah, maksudnya decrease decrease of. Nah, maka dari itu dalam menghadapi predictable variability gitu, ada dua pendekatan ya. Namanya pendekatan memanage supply gitu ya. Dan yang kedua pendekatan memanage demand. Nah, pendekatan memanage supply ini biasanya dipakai untuk siapa? Kira-kira lah. Yang menyuplai barang itu siapa? Halo, halo, halo. Pada di sini nggak? Halo. Tahu gitu saya kasih video aja kalian. Kalau nggak, udah, kita lanjut aja lah. Ya, ini manufacturer ya. Jelas ya. Yang bisa mensuplai barang kan manufacturer ya. Jadi manage supply itu pendekatan dilakukan oleh manufacturer. Kemudian untuk manage demand, pendekatan yang dilakukan oleh si retailernya ya. Oke, terus dulu. Nah, ini dalam konteks memanage supply tadi ya. Manage supply kan tadi salah satunya ada capacity dan inventory. Dalam melakukan manage capacity berarti kita bisa menggunakan apa? Time flexibility ya. Gitu. Jadi yang istilahnya tadi itu, ingat nggak yang kemarin ada uh, ada yang di hire sama ada yang di layoff. Nah, itu yang disebut dengan fleksibel ya rencanaannya. Termasuk seasonal workforce ya. Time flexibility dan seasonal workforce ini bentuk dari hiring dan off hiring atau layoff gitu. Termasuk memberikan apa? Memberikan adanya waktu lembur gitu ya. Itu disebut dengan time flexibility dan seasonal workforce ya. Tuh. Jadi ada karyawan yang di layoff, ada yang tidak. Itu untuk memanage kapasitas ya. Jelas ya. Jadi artinya kita bisa mengurangi jumlah supply ataupun menambah supply bergantung dengan apa?
kita bisa nambah pekerjaan baru, pekerja baru, layoff atau hiring gitu, atau kita bisa memberikan uh, waktu lembur gitu. Kemudian untuk meningkatkan responsiveness atau service level, kita sebagai manufacturer bisa mensubkonkan ya, produksi yang dibuat itu bisa disubkonkan. Nah, use of dual facilities ya. Misalnya juga menambahkan fasilitasnya ya. Terus yang terakhir, designing product process itu production process. Kalau yang terakhir itu lebih ke arah membuat produk yang bisa diproduksi gitu ya, membuat suatu item yang bisa diproduksi secara lebih fleksibel ya gitu. Jadi misalkan tadinya itemnya produksinya butuh 2 hari gitu, tapi kita bagaimana bisa merencanakan membuat produksi yang bisa lebih fleksibel ya, bisa berkurang gitu dengan apa? Dengan tadi membagi-bagi itemnya ya, istilahnya apa? Nah, dengar ya? Kayak assembly kan, bisa kita fokusin ini part A, part B, part C gitu kan. Nah, nanti terakhir tinggal di assembly. Itu juga disebut dengan desain produk flexibility. Oke. Okay. Nah, yang kedua ada, ini siapa yang suara bocor? Nah, yang kedua ada managing inventory ya. Nah, ini jelas ya, sangat sederhana ya kalau managing inventory. Kalau ini jelas-jelas sangat jelas kaitannya dengan si service level perusahaan itu sendiri ya. Jadi dengan adanya inventory itu di perusahaan atau di manufacturer, jelas inventory apa? Produk jadi ya, finished goods ini. Nah, inventory finished goods itu bisa buat apa? Bisa buat memanage jumlah supply-nya ya. Kita perlu yang lebih banyak atau lebih rendah gitu. Nah, ini trade-off di antara apa? Inventory dan kapasitas ya. Yang pertama, dia bilang leveling capacity forces inventory to build up and in anticipation of seasonal variation in demand. Yang kedua, carrying low level of inventory requires capacity to vary with seasonal variation in demand or enough capacity to cover peak demand during season. Nah, yang pertama tuh dia bilang level kapasitas gitu, atau kapasitas produksi itu uh, bisa dibangun untuk mengantisipasi permintaan seasonal tadi ya, ada peak demand segala macam. Tuh ya. Terus kalau carrying low level of inventories lawannya gitu ya. Kalau inventory yang diturunin gitu, di kapasitasnya tinggi gitu kan, to cover peak demand during season gitu. Lanjut ya. Nah, ini saya buka ini aja, buka buku. Seperti biasa kita diskusi dari buku. Ada hitung-hitungan dikit ya. Sebenarnya hitung-hitungannya mirip sama kayak yang minggu lalu ya. Hmm. Tadi kan managing supply ya, dari sisi manufacturer. Sekarang kita managing demand ya, dari sisi retailernya ya. Kelihatan ya semuanya. Ini kan seperti yang minggu lalu ya, datanya juga mirip kan. Terus di running di software kan, dapat seperti ini nggak kalian? Udah ada yang ngetes belum?
ya. Total cost-nya dapat 422.660, kemudian total revenue-nya 640, kemudian apa? Profit-nya 217 kan. Gitu ya. Nah, ini dibilang apa di sini? Ini kan mirip ya. Eh, Datanya data persis perencanaan agregat minggu lalu kan? Ya, perhitungannya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari perencanaan agregat minggu lalu yang kita dapat ini, nah, kita punya asumsi baru gitu ya. Ini kelihatan nggak yang saya share? Belum, Pak. Oh, belum. Pantesan. Ya, ini ya. Tadi kan managing supply ya. Managing supply itu bisa dengan kenaikan kapasitas inventory atau penurunan inventory. Artinya managing supply, kata kuncinya adalah tinggal men-trade off antara kapasitas dan inventory gitu ya. Nah, itu dari sisi manufacturer ya. Sekarang manajemen demand dari sisi retailer ya. Nah, kalau dari sisi retailer, nah ini dapat data seperti kemarin ya, base case tuh, kasus, nah, itu studi kasus awal ya, base case. Nah, itu mirip sama yang minggu lalu kan. Ada yang udah pernah nyoba kan? Hasilnya sekian kan. Nah, sekarang pertanyaannya diganti nih. Nanti akan mempromosi pada bulan apa? Bulan 1 atau bulan 4 gitu ya. Gitu ya. Dengan asumsi, nah ini, dia akan apa? Dia akan meningkatkan konsumsi sebesar 10% dan forward buying sebesar 20%. Nah, ada yang tahu bedanya nggak? Nah, kenapa consumption-nya bisa naik 10% dengan memanage demand? Lalu, manage demand itu biasanya kalian, misalkan pemilik toko lah, pemilik toko retail gitu, atau pemilik toko seperti Alfamart gitu, atau toko kelontong gitu. Manage demand salah satunya dengan apa? Mempengaruhi dengan cara apa? Diskon dan promosi ya. Melakukan diskon dan promosi ya. Ya nggak? Halo? Ada kan di PPT tadi? Eh, Kalian merhatiin nggak tadi? Apa saya nge-skip? Nggak kan? Saya jelasin tadi. Nih, lihat. Ya. Pendekatannya ini, kalau manufacturer kan. Nah, kalau retailer ini pendekatannya. Memberikan diskon atau melakukan promosi gitu ya. Ya. Nah, kalau demand dan apa? Sorry, kalau melakukan diskon dan promosi itu bisa mempengaruhi demand-nya itu sendiri kan? Nah, itu konteksnya ya, yang di sini. Tuh. Maka dia akan meningkatkan konsumsi sebesar 10% ya ketika ada promosi itu. Nah, promote 01 tuh ketika 0 itu tidak, ketika 1 itu iya berarti. Man 1 atau 4 berarti dipilih dia promosinya di bulan 1 atau di bulan 4 gitu ya. Nah, dengan asumsi forward buying juga ada dampak dari forward buying sebesar 20% ya. Nah, apa bedanya peningkatan konsumsi dengan forward buying? Ini ya, kalau tadi notif saya. Ini kan ada data nih, data demand gini. Banyak tahun naik nih, tiba-tiba di beberapa bulan gitu. Nah, yang disebut forward buying itu, dia itu bisa menyeimbangkan peak season yang di sini nih. Yang katakan ini bulan apa sih? Maret ya? Kan Lebaran April kan? April tanggal
1, sorry, April tanggal 1 sampai April tanggal 10 lah, katakan gitu. Ini untuk pembelian tiket pulang gitu ya. Nah, dia itu bisa distabilkan ya. Gunungan yang ini, peak season yang ini bisa distabilkan di periode sebelumnya ya. Nah, itu disebut dengan apa? Forward buying ya. Jadi yang tadinya di sini misalkan rata gitu, 5, 6, 7, 5 gitu ya. Nah, dari April sampai sampai tanggal 1 April sampai tanggal 10 April itu bisa sampai 20 gitu. Nah, ini bisa disubstitusi ke sini ya, ke periode sebelumnya. Itu yang disebut dengan forward buying gitu. Jadi, misalkan adanya diskon tadi untuk tiket pulang tanggal 1 gitu, ke Lampung, kalian akan balik ke Lampung tanggal 8 gitu. Nah, kalian pasti akan udah beli di tanggal sebelum-sebelumnya kan, karena ternyata apa? Traveloka membeli diskon gitu ya. Itu ya, jelas ya. Itu yang disebut dengan forward buying ya, memberikan dampak penjualan di masa depan gitu ya. Itu ya, efek dari diskon tadi. Oke. Nah, ini kan yang tadi saya bilang ya, seperti yang minggu lalu ya, harusnya kalian udah nyobain kan, hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian diberikan keputusan tambahan ya, akan dilakukan promosi atau tidak, 0 atau 1, kemudian promosinya dilakukan di bulan 1 atau di bulan 4, kemudian ini best price-nya ya, mengikuti gitu. Ini didapat sekian kan tadi. Ini lihat 0,33 kan kemarin kan, average flow time-nya. Nah, sekarang di halaman 239 tuh lihat, diberikan eh, promosi ya. Nah, impact of promotion on demand ya. Itu menurunkan cost holding inventory, bukan menurunkan ya, maaf, mengoptimalkan ya lebih tepatnya. Mengoptimalkan cost of holding inventory, kemudian juga cost of changing capacity sama product margins ya. Product margins itu maksudnya apa? Jadi keuntungan secara rantai pasok ya gitu. Seringnya apa? Seringnya kalian sebagai manufacturer dan retailer sebagai penampung barang kalian tidak koordinasi ya. Ya, ya nggak? Makanya diperlukan koordinasi antara supply dan demand gitu. Konteksnya gitu Bab ini. Agar keuntungan rantai pasoknya meningkat secara bersamaan. Kalian sebagai manufacturer akan melakukan managing supply kapan? Lalu ketika apa? Ketika demand-nya sedang turun ya. Tapi sebaliknya ya, kalau retailer akan melakukan managing demand ketika apa? Ketika permintaan sedang naik kan? Karena sedang naik-naiknya justru dibutuhkan penjualan setinggi-tingginya kan, point of sales-nya gitu kan. Itu ya. Ah, ini dijelasin ternyata. Nih, market growth tadi nih. Asumsinya tuh meningkatkan konsumsi sebesar 10% tuh yang ini berarti nih. Market growth sama stealing share nih. Nah, yang ini forward buying. Ya, market growth jelas ya, meningkatkan penjualan ya. Misalkan yang tadinya cuma 10.000 per tahun, naik jadi 15.000. Nah, itu kan market growth kan. Kalau stealing share, market share-nya kalian curi ya, tuh. Tadi dibilang apa? Yang tadinya orang mau beli Honda Accord, karena Toyota memberikan promosi, maka tidak jadi membeli Honda Accord ya, pindah ke Toyota Camry gitu ya. Karena Accord dan Camry kan satu family sedan ya, memiliki market yang sama kan, yaitu para peminat mobil sedan kan. Jadi pilihannya antara beli Honda Accord atau Toyota Camry kan.
Itu selling share. Nah, forward buying di sini bilang apa? Attract buyer who would have purchased a Camry a few months down the road. Gitu ya. Jadi dia intinya promotion may attract buyer who would have purchased tuh. Promotion mungkin akan menarik pembeli ya yang ingin membeli Camry a few months down the road, beberapa bulan ke depan gitu ya. Jadi dia beli di bulan sebelumnya gitu ya. Karena ada dampak dari apa? Forward buying ini kan. Tuh. Promosi, maaf. Nah, ini ada pertanyaan gitu. Kapan sih melakukan promosi? Ketika saat peak atau off peak kan tadi kan. Tadi kan saya selalu menggambarkan demand permintaannya ya. Nih, kalau pada kasus ini dilakukan ketika apa? Ketika kasus data yang ini, kasus data yang ini, nah, kasus data ini doang ya, dilakukan saat apa? Di saat off peak ya, dibilang. Nah, di sini dibilang di diskon ya, sebesar 39 gitu. Yang tadi harga basisnya 40, gitu, satuan unitnya, harga satuan unitnya 40, didiskon menjadi 39. Nah, itu salah satu bentuk dari promotion sales-nya ya. Nah, mendiskon 39 itu asumsinya apa? Meningkatkan pembelian ya, demand increasing sebesar 10%, kemudian apa? So, further 20% of each of the following months demand is move forward ya. Nah, ini maksudnya forward buying ya. For, akan memberikan dampak forward buying sebesar 20% gitu ya. Nah, jadi mau dilihat gitu ya, apakah lebih efektif memberikan diskon di bulan Januari atau di bulan April ya. Nah, akhirnya apa nih? Lihat. Ini kita lihat nih. Ini yang di bulan berapa nih? Thus, with a January promotion, the new demand forecast akan berubah ya. Yang saya bilang kan di minggu-minggu lalu. Nah, tinggal kita kali faktornya aja kan. Tuh. Nah, 1.600 dikali 1,1 kenapa? Ini kan? Ya, jelas kan? Karena dia naik 10% kan? Loh, ya. Kemudian 0,2 kenapa? 3.000 ditambah 3.200. Loh, ini ya. Dia bilang apa? Further 20% of each of the following months, demand is move forward ya. Jadi 2 bulan setelahnya harus digabungkan gitu. Kemudian dikali 0,2 gitu ya. Sehingga ketika dihitung dari bulan Januari memberikan diskon, ya, the new demand forecast per Februari 3.000 menjadi berapa? Kenapa coba? Halo? Oh, tahu gitu saya kasih videonya aja nih. Saya juga lagi ada penelitian. Mas Mbak, teman-teman. Arif mana Arif? Rif, kenapa Rif? Kamu biasanya banyak nanya. Lagi tidur kamu. Rif, mana Arif? Arif ada nggak, Guido? Tadi aku baca loh. Arif kelas B kan? Rif, ini ada nih. Arif Simeru tuh. Oi, ah, mau udahan atau gimana nih? Terus, ini udah habis nih. Ngajakin saya bukber. Sore. Terus, kenapa nih? Dikali 0,8.
Ayah nih, kalian ngapain nih? Woi, suara saya putus atau tes tes? Coba ya, saya tanya Guido deh. Saya chat Guido, chat di grup aja deh. Oke, jelas ya. Kenapa ini dikali 0,8? Karena ada forward buying kan, sebesar 20% di bulan Januari ya. Tuh. Jadi yang demand-nya di bulan Februari dan bulan Maret gitu akan ditarik ke bulan Januari gitu ya. Nah, setelah itu dihitung, kemudian dapat dapat apa? Dapat cost baru ya, dan dapat profit baru. Tuh lihat, dibandingkan tuh. Beda ya. Ini 217 profitnya, ini 221 ya. Kalau memberikan apa? Promosi di bulan Januari ya. Nah, kalau kita melakukan promosi di bulan April, apa yang terjadi, Bro? April itu ketika apa? Peak season ya. Ya, sama ya cara ngitungnya ya. Di bulan April dikali 10%, tambahkan April, Mei, Maret ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, maaf. Jadi di bulan April dikalikan 1,1 gitu, ditambah 20% dari bulan apa? Bulan apa? Dari bulan nih, 56 ya. Kan Januari, Februari, Maret, April. Nah, 2 bulan setelahnya, kalau kita melakukan diskon di bulan 4 apa? Nah, berarti tinggal yang bulan 5 nanti dikali 0,2, 0,8, dan bulan 6 dikali 0,8 gitu ya. Mirip sama ini nih. Nih. Nah, tuh lihat, kalau nggak percaya tes saja ya. Bulan 4 ya. Bulan 4 tadinya berapa? Tuh, bulan 4 tadinya 3.800. Artinya berapa? Artinya 1,1 dikali 3.800 gitu ya. Ditambah berapa? 0,2 terus dikali permintaan bulan mana? Ini ya, bulan ini 2.200 gitu ya. Ditambah 2.200 juga ya. Nah, coba dihitung hasilnya berapa. Nah, hasilnya 1,1 dikali 3.800 ditambah 0,2 dikali 2.200 ditambah 2.200 itu jadi berapa? Nanti. Jadi ini ya, 5.660 ya. Jelas ya. 2.200 dikali 0,8, 1.760 ya. Udah bener ya. Nah, lihat nih. Tuh lihat, ini lihat. Angka 39-nya kalian cek nih. Lihat. Ini kan di bulan 4 yang sebelumnya nih. Tabel yang sebelumnya.
dilakukan diskon di bulan Januari ya. Tuh, ya. Nah, nanti dikalkulasi semuanya, ternyata lihat nih, lihat keuntungan cuma 2011 ya. Nah, jadi keuntungan yang paling tinggi di promosi di bulan Januari kan. Nah, kalau tanpa promosi lihat, dia 2.700, 2017. Kalau promosi di Januari, dia 2021 kan. Nah, kalau promosi di April ternyata menurunkan ya, dari basisnya. Basisnya kan tadi 2017, 217. Nah, ini 211 ya. Nah, kalian bisa lihat tuh. Nilai inventory stock out-nya juga berubah tuh, lihat. Lihat. Kalau diberikan apa? eh, diberikan diskon di bulan Januari, itu lihat. Ini yang ini tabel 9.3 stock out yang diizinkan berubah kan? Tuh, ya. Subkonnya juga berubah ya, berbeda ya. Jelas kan? Nah, kemudian setelah itu kita bisa melakukan supply chain performance ya. Nanti kalian bisa lihat ya. Nah, ini kan tadi dibilang apa? Ketika penjualan di Januari, promosinya harga turun jadi 39 ya. Tapi ya profitnya naik jadi 221 kan. Nah, ini kan tanpa promosi ini. Yang pertama kan ini baseline nih. Baseline-nya lihat 217. Average inventory-nya menurun tuh lihat. Oh, kan? Nah, kalau di bulan April average inventory-nya menaik gitu, maka profitnya juga akan menurun. Ini bahkan tuh lihat dilakukan skenario yang ekstrim ya. Lihat, dia ingin menaikkan apa? Menaikkan demand sampai 100% tuh lihat. Naiknya tinggi ya. Dari 217 menjadi 242 ya. Naik berapa tuh? Naik sekitar 25.000 ya. Tinggi ya naiknya ya. Tuh. Tapi ternyata nih lihat uniknya. Tapi ketika April dengan target demand yang dinaikkan gitu, ternyata lebih tinggi saat apa? Profit saat April tuh lihat. Jadinya 247 tuh. Ya, itu kan. Tuh. Nah, jadi ini yang dimainkan apa? Asumsi permintaannya dan apa? Lihat harganya ya. Lihat harganya berubah tuh, dirubah sama dia. Ya. Jadi dalam melakukan skenario diskon ya, kalian bisa merubah satuan apa? Satuan harganya ya, sama asumsi peningkatan pasarnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Pak, kalau udah kami rencanakan, ternyata asumsi penjualannya nggak nyampe 100 gitu. Yang salah siapa? Nah, ini bukan salahnya manajer supply chain ya, bukan salahnya manajer rantai pasok. Berarti ini kegagalan ada di divisi marketing ya. Dia gagal menembus pasar tadi. Ini kan asumsi pasarnya ditentukan oleh kita. Nanti yang menjual ada divisi sales and marketing kan. Nah, makanya di sana biasanya divisi rantai pasok sama divisi sales and marketing pasti biasanya berbeda pendapat kan, karena TUK-nya tolak ukur kinerja kalian sebagai manajemen rantai pasok, manajer rantai pasok, itu bisa meningkatkan apa? Profit kan? Ya enggak? Tapi profit itu ditingkatkan berdasarkan data kan? Nah, data itu didapatkan berdasarkan apa? Asumsi kan? Nah, kita mau menggunakan asumsi uh,
ramalan menggunakan metode apa, hold, winter gitu ya. Terus asumsinya penjualan meningkat gitu ya, segala macam dengan adanya diskon ya. Nah, tapi nanti gantian TUK-nya tim marketing dan penjualan apa? Jumlah barang yang terjual kan gitu. Jadi TUK-nya kita meningkatkan profit dalam rantai pasok. Nah, TUK-nya manajer sales and marketing itu menjual si barangnya. Jadi ketika sudah melakukan perencanaan dan kalian gagal, nggak sesuai ekspektasi gitu demand-nya. Nah, itu berarti memang nanti biasanya yang kena ini orang penjualan ya gitu. Makanya kalau sedang rapat penjualan gitu di setiap bulan gitu, produk apapun lah kalian sebut, mau ting-ting, mau teh botol gitu, pasti selalu ada perdebatan antara orang rantai pasok atau manajer operasional dengan manajer penjualan gitu ya. Karena manajer penjualan gagal meningkatkan penjualan gitu ya. Nah, ini tadi ya, high forward buying nih, ketika ditingkatkan nih, faktor-faktornya nih, ada high ability to steal market, sama increase overall market ya. Ada peningkatan margin nih. Ininya regular price-nya bisa dinaikkan kan. Low margin, tuh, tuh lihat. Di sini ada nih, ketika high margin, regular price-nya ditingkatkan ketika apa? Masuk akal ya. Ketika dia sedang dalam peak season kan. Kalau pas saat peak season pasti harga satuan naik kan. Coba kalian cek harga tiket pesawat atau tiket apa bus otomatis naik kan dia. Begitu juga saat low margin. Nah, kalau low margin, berarti kita perlu menurunkan biaya satuannya dengan melakukan apa? Melakukan promosi juga. Ada juga nanti ya faktor-faktornya. Oke. Nah, ketika sudah tadi kan didapat kan, nah kalian memerlukan apa? Coordinate planning across entire ya. Tadi itu ya, maksud saya mengkoordinasikan dengan apa? Tuh, mengkoordinasikan dengan seluruh divisi ya. Kalian yang menghitung divisi rantai pasok gitu, tapi kalian perlu mengkoordinasikan dengan divisi marketing dan penjualan agar tim marketing membuat media media pengiklanan, kemudian tim penjualan akan membuat target penjualan gitu. Nah, kemudian nanti ada deliberasi gitu ya, deliberasi itu ada diskusi, apakah setuju gitu mengikuti asumsi yang dibuat oleh manajer rantai pasok gitu atau tidak gitu ya. Nah, ini summary-nya ada 3 ya. Satu tuh manage supply to improve synchronization gitu ya. Nah, yang kedua manage demand to improve synchronization. Kemudian yang ketiga menggunakan tadi ya data tadi ya, menggunakan data untuk meningkatkan pendapatan. Yang kita harus bisa rencanakan ke dalam sales and operation. Nah, nih bedanya kalian teknik industri dengan sains industri itu di sini nih. Kalau kalian baru sampai ini lihat. Nih, kalau kalian baru sampai meningkatkan nih, oh datanya ternyata dengan meningkatkan asumsi penjualan gitu sebesar 10% gitu ya, akan meningkatkan pendapatan gitu. Yang tadinya cuma 200 berapa? 217 kan ya basisnya ya di bulan lalu di minggu lalu ya. Kalian harusnya udah mempelajari ya covernya juga. Meningkat jadi 247 ya. Berarti naik 30 ya. 217 ke 247 ya. Nah, ini baru sains industri ya.
Jadi kalian menggunakan tools-tools matematika, statistik, probabilitas gitu ya, untuk menghasilkan sebuah data ya. Makanya kalian disebut dengan science industri gitu. Karena kalian hanya mengolah data. Nah, kalau udah engineer, kalian harus bisa melakukan perencanaan, yaitu di bab 9.4. Oke, jelas ya? Jelas nggak? Oke, jelas lah ya. Nah, ini nanti dikerjakan ya, soal latihannya. Oke, lanjut ke bab setelahnya, yaitu bab terakhir, minggu terakhir, yaitu mengkoordinasikan sebuah rantai pasok. Nah, ada 4 learning objectives ya. Pertama, kalian harus bisa mendeskripsikan ya, bisa menarasikan, apa itu yang disebut dengan koordinasi dalam rantai pasok. Dan apa dampaknya terhadap bullwhip effect ya, dan dampaknya terhadap keseluruhan rantai pasok sendiri. Jadi, kalian harus bisa menjelaskan apa itu koordinasi dalam rantai pasok, dan apa itu dampak dari bullwhip effect, gitu ya. Kemudian kalian harus bisa mengidentifikasikan ya, obstacle, tantangan dalam mengkoordinasikan rantai pasok. Nah, ketika, halo, ya, Share screen-nya belum ada, Pak. oh, kalau tadi ada nggak? Jangan bilang saya ngoceh panjang lebar, nggak ada tadi. Yang tadi ada, Pak. Baru yang ini, Pak. Oke, yang masuk minggu 7. Ya, pertama lihat, mendeskripsikan apa itu koordinasi dalam rantai pasok. Dan kalian juga bisa tahu apa itu bullwhip effect dan apa itu dampak dari bullwhip effect. Ya. Kemudian kalian harus bisa mengidentifikasikan ya, mengidentifikasikan apa yang disebut dengan tantangan dalam mengkoordinasikan rantai pasok. Kemudian yang ketiga, discuss managerial levers ya. Kalian harus bisa mendiskusikan apa dongkrak dari manajer ya dalam apa mencapai koordinasi pada rantai pasok. Yang keempat terakhir, bisa membedakan ya apa itu collaborative planning, forecast, replenishment dalam rantai pasok. Kalian kan udah belajar kan? Ya, merencanakan agregat ya, collaborative planning dan forecasting gitu. Kemudian dan bedanya dengan replenishment. Itu harus bisa membedakan ketiga itu, oke? Oke, kita masuk ke dalam kurangnya koordinasi gitu. Dan apa itu yang disebut dengan bullwhip effect ya? Lack of coordination. Dalam koordinasi rantai pasok gitu. Jelas ya, kalau ngomongin rantai pasok, kalian kacamatanya dari hulu ke hilir gitu ya. All stage itu maksudnya gitu ya. Seluruh pasokan barang dari hulu ke hilir gitu. Terserah, makanya kalian mau ngatur sampai manufacturer saja atau sampai retailer gitu kan. All stage ya, dari hulu ke hilir. Nah, increase total supply chain surplus ya. Gitu ya. Jadi nanti kalian sudut pandangnya ketika merencanakan rantai pasok sih akan ada surplus dari si rantai pasok itu sendiri ya. Harus mencari surplus dari rantai pasok itu sendiri. Nggak bisa lagi kalian ngomongin, oh ini cost-nya di apa? Saya dulu pernah bilang, oh ini cost-nya dari manufacturer, oh ini cost-nya dari distribution gitu. Oh ini cost-nya dari inventory. Nggak bisa ya. Harus secara keseluruhan ya. Jadi keuntungannya adalah keuntungan total, yaitu keuntungan rantai pasok.
Terbukti kan tadi dari minggu ke-6 apa buktinya di minggu ke-6 tadi? Bahwa apa? Apa ayo? Bahwa sudut pandang manufacturer dan retailer berbeda ya. Manufacturer cenderung ingin apa? Cenderung ingin memanage supply, gitu, mengatur pasokan ketika apa? Ketika demand-nya sedang turun. Sebaliknya, retailer itu sudut pandangnya ingin mengelola permintaan ketika apa? Permintaannya sedang naik. Artinya apa? Jelas ya, kalian sebagai manufacturer pasti inginnya cost rendahnya kan? Cost rendahnya itu ada ketika apa? Ketika demand-nya sedang turun kan? Tuh, gitu ya logika. Tapi ketika kalian ingin melayani demand yang rendah, sama aja apa? Kalian kehilangan opportunity sales dari keseluruhan rantai pasok kan? Karena kalian nggak lagi ngomongin, oh saya orang manufacturer gitu. Itu urusannya kalau ada cost di bagian distribusi, oh ya udah itu bagian distribusi gitu. Itu fungsinya fungsinya manajer rantai pasok di sana ya. Bisa melihat keseluruhan stages ya, keseluruhan level dari hulu ke hilir gitu ya. Untuk mencari apa? Untuk meningkatkan apa? Surplus ya. Surplus dari rantai pasok. Nggak lagi ngomongin profit setiap divisi ya. Oke. Yang dulu saya minggu pertama juga bilang dulu Pertamina menggunakan strategi ya divisi apa? Divisi distribusinya akhirnya melakukan apa? Melakukan bisnis peminjaman truk dan apa? Kapal ya untuk mengangkutan minyak dan gas secara global gitu ya. Oke, lanjut ya. Terus yang kedua dia bilang apa? Requires that each stage share information and take into account that effects of its action on the other stages. Oke. Jadi maksudnya ini, yang kedua adalah semua stages gitu, dari hulu ke hilir, semua proses dari hulu ke hilir itu kalian harus sharing information ya. Nggak boleh bermental apa? Mentality silo. Nah, ini kalian sebagai teknik industri nggak boleh memiliki mentality silo ya. Yaitu mental yang menutup diri ya. Kalian harus memiliki mental yang saling berdiskusi dan saling bertukar informasi. Agar kalian tahu penyebab dan dampaknya, oke? Okay? Ketika dari sisi produksi nih, dari sisi produksi ternyata ada keterlambatan produksi yang tadinya harusnya memproduksi 30 gitu ya. Artinya nanti bisa ditangani di divisi apa? Distribusi maupun divisi apa? Pergudangan ya, agar tetap apa? Agar tetap permintaannya terpenuhi 30. Nah, itu maksudnya ya. Ketika ada problem di stage sebelumnya, kalau kita sudut pandangnya sistemik, proses setelahnya akan berdampak kan? Gitu ya maksudnya. Nah, terus yang ketiga apa? Lack of coordination result ketika apa? Kurangnya koordinasi itu ada ketika apa? Adanya objektif yang berbeda tuh. Ketika kalian sebagai satu sistem memiliki objektif yang berbeda, maka apa? Maka akan menyebabkan kekurangan koordinasi. Jelas ya? Nah, perlu saya jelasin. Information moving between stage is delay or distort. Nah, dengan blue wave effect itu adanya ini. Nah, adanya distorsi informasi ya. Itu menyebabkan blue wave effect. Jadi yang tadinya ternyata di sisi pergudangan ternyata karena ada lonjakan permintaan yang sangat
terduga gitu. Cadangan permintaan yang tadinya di set 70 gitu dalam bulan April tiba-tiba dipakai semua tuh 70. Tapi kalian sebagai orang pergudangan tidak memberikan informasi ke rantai sebelumnya gitu ya, ke bagian manufakturer atau bagian outsourcing raw material gitu. Nah, itu akan menyebabkan dampak bullwhip efek ya. Bullwhip efek itu berarti informasi yang telat disampaikan nanti akan memperparah kestabilan supply dan demand kalian. Intinya gitu. Jadi informasi yang telah disampaikan akan menyebabkan bullwhip effect. Nah, ini fluctuation in order increase as they move up the supply chain from retailer to wholesaler ya. Dari retailer gitu ya. Dari retailer gitu kan ke wholesaler. Dari wholesaler ke distribution center. Ke nanti ke manufacturer ya. Informasinya kan bergerak gini kan. Nah, gitu. Itu kan. Gitu ya. Nah, terjadi distorsi informasi nih. Yang tadinya tadi 70 di sini gitu. Kalian gagal menyampaikan ke sini gitu. Nah, itu nanti akan menyebabkan apa? Increase demand ya. Jadi nanti permintaannya akan naik terus gitu. 70, 70, 70. Maka nanti akan menyebabkan apa? Kegagalan dalam berkoordinasi. Nah ini tuh tiba-tiba ada demand puncak naik gitu ya. Nanti kalian tidak menyampaikan ke divisi sebelumnya gitu. Nanti yang akan kepayahan siapa? Divisi manufacturer, bahkan kalau divisi manufacturer lupa menginfokan ke divisi uh, pembelian atau pembelian raw material, apa ya? Kalian nanti ujung-ujungnya kan kekurangan demand ya. Itu yang disebut dengan bullwhip effect ya. Nah, efek on performance-nya tuh nanti akan apa? Jelas ya, kalau sampai orang pengadaan tidak bisa memprediksi lonjakan permintaan di point of sales, pasti akan kehilangan profit kan, secara sistemik ya, karena kalian gagal mendeliver barang di bulan berikutnya. Nah, efeknya itu akan berkali-kali lipat gitu loh. Yang tadinya 70 gitu, nanti bisa akan menambah sampai 80, 90, 100, 140 dan seterusnya gitu ya. Dia akan berdampak berkali-kali lipat. Nah, itu yang disebut dengan bullwhip effect. Bahasa Indonesianya efek cambuk. Kan gini kan cambuk tuh. Di sini kan kecil kan. Kalau kalian mainin cambuk pernah kan dulu pakai sarung yang kalian lipat tuh. Nah, jadi lama-lama di akhir akan gede kan. Itu. Nah, ini yang disebut dengan bullwhip effect ya. Tadinya ada distorsi informasi di sini nih. Sebesar 70 demand unitnya. Nanti ketika tidak diatasin, nanti bisa jadi 150 gitu. Gitu ya. Jelas karena apa? Karena efek apa? Kan misalkan tadi gagal produksi di bulan Januari. Gitu ya. Karena divisi outsource-nya tidak memprediksi perlu melakukan pengadaan raw material di bulan sebelumnya, di periode sebelumnya, di sebelum Januari. Januari gagal, nanti Februari gagal gitu kan.
Maret gagal gitu. Nah, ini nanti akan ada penumpukan apa? Penumpukan demand kan? Nah, itu makanya disebut dengan bullwhip effect. Oke, jelas ya. Maka nanti akan meningkatkan apa? Jelas, manufacturing cost akan meningkat, inventory cost akan meningkat, lead time juga akan berubah. Ya. Semuanya akan merusak harga yang sudah kalian set ya. Nah ini dampaknya tuh. Meningkat, meningkat, meningkat. Level of product availability, nah yang tadi saya bilang, menurun kan? Karena apa? Gagal melakukan produksi kan? Kalau barangnya hilang, atau barangnya tidak dapat disediakan, atau service level menurun, maka profitability akan ikut menurun. Gitu ya. Nah, ini obstacle-nya ada obstacle insentif, informasi, operasional, pricing, dan behavioral. Oke. Jadi kalian, nah ini dijelasin ya, apa itu insentif obstacle. Oke. Apa itu operational obstacle? Apa itu pricing obstacle? Ya, kalian baca aja nanti. Dan terakhir, behavioral obstacle. Nah, ini bagaimana sih kalian sebagai dari kacamata manajerial gitu, dari kata manajemen, dari kacamata manajemen memanage untuk mendapatkan apa? Koordinasi ya atau levers. Levers itu dongkrak ya. Jadi bagaimana mendongkrak koordinasi dari sudut pandang manajerial. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalian harus apa? Menyelaraskan ya, menyelaraskan tujuan dan insentif sepanjang apa? Sepanjang rantai pasok kalian. Terus meningkatkan apa? Akurasi dari informasi kan, agar tidak terjadinya bullwhip efek tadi kan. Nah, operational performance juga harus meningkat ya. Kalau nanti yang selalu mencapai TUK itu hanya divisi manufacturer dan di mana divisi pergudangan selalu gagal, dampaknya juga akan apa? Kehilangan barang kan? Kalau kehilangan barang nanti apa? Nanti pasti ada salah-salahan. Oh, bukannya udah dikirim 70 gitu. Bukannya udah dikirim 50 gitu. Oh, cuman nyampe barang cuman nyampe 5, cuman barang cuman ada 40 dan seterusnya gitu. Gitu ya. Sampai kalian bisa mendesain harga, kemudian juga bisa membuat partnership. Jadi level partnership gitu. Misalkan ini apa? Kalian manufacturer dan ini pedagang gitu ya. Nah, ada level pertama itu apa? Level pertama itu level jual beli saja ya, jual beli sederhana. Level kedua, level koordinasi ya. Duh, apa hilang? Koordinasi itu. Kemudian level terakhir ada level aliansi gitu. Nah, sudut pandangnya gini aja lah. Kalian apa? Alfamart gitu. Terus apa? Produknya Lifebuoy itu dari apa? Nah, kan produknya Johnson Johnson lah. Semacam bedak bayi, segala macam gitu. Kan banyak ya produknya Johnson Johnson. Nah, kalian Alfamart sekedar jual beli doang gitu. Misalkan kalian ngitung demand-nya ada 70 di bulan April, ya nanti kalian beli di bulan Maret 70. Nah, kalau koordinasi kan
Kalian bahkan bisa saling mengecek ini inventory gitu. Oh, inventory kamu akan naik di bulan Maret gitu dari 50, di bulan April jadi 70 gitu. Nah, nanti kami berikan diskon gitu. Nanti yang level paling tinggi itu level aliansi gitu. Nah, itu strategic partner tuh, membangun strategic partner di mana sisi pedagang dan sisi penjual bisa sampai level aliansi, di mana nanti permintaan, nih misalkan permintaannya 50, 30 gitu ya, 20, kan berfluktuasi ya permintaan tuh ya. Itu tanpa kalian minta ke gudang, dia akan ngirim sendiri gitu loh. Gitu ya. Jadi kayak uh, produknya Wings Food gitu ya, makanan atau produknya Wings Group, sabun, uh, sabun cuci muka dan segala macam lah. Itu tanpa diminta dia akan memenuhi Alfamart secara otomatis gitu loh. Nah, itu udah sampai strategic partnership. Gitu lah. Nah, ini aligning goals and incentive jelas ya. Ketika kalian berhasil menjual berapa, akan mendapatkan insentif berapa. Nah, ini ada istilah vendor management inventory ya, FMI. Tuh, yang tadi saya bilang ya, sharing point of sale data ya. Jadi data penjualan itu di-sharing, nggak lagi kalian sebagai kacamata apa, nggak lagi kalian sebagai Alfamart gitu. Oh, saya butuhnya 70 di bulan Maret, karena lead time-nya sebulan, ya udah saya beli aja di bulan Februari 70. Nggak gitu. Justru data penjualan historis itu dikasih error gitu. Gitu ya. Itu udah sampai level aliansi yang strategik ya. Nah, ini ya. Ini designing price ya. Tadi kan udah diajarkan kan ya di minggu ke-6 analisis performansi rantai pasok ya. Ketika kalian meningkatkan harga jadi berapa, menurunkan harga jadi berapa itu. Kalian asumsikan daya dobrak pasar 10%, 100%. Jadi kalian bisa saling berdiskusi ya dengan manufacturer kalau kalian sebagai penjual. Encouraging retailer to order in smaller lots and reduce forward buying. Moving from lot size based to volume based menjadi quantity discount yang tadinya dalam jumlah 70, 80 gitu. Tapi udah kita ngomongin kalau kalau kalian beli 90 nanti dapat diskon kuantitas gitu. Sampai level nih strategic partnership and trust. Nah, ini ada strategi-strateginya tuh. CRP based on POS data ya, point of sales ya, titik penjualan ya. Pengelolaan CRP itu apa? Dilakukan di menggunakan data POS. Kemudian vendor management inventory FMI, all decision regarding the inventory ya. Jadi dua-duanya ya, baik manufacturer maupun supplier itu dua-duanya sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap keputusan inventory ya, nggak bisa nanti nyalahkan. Karena kalian sudah menjadi satu kesatuan unit ya, satu kesatuan organisasi. Meskipun ownership-nya beda, Alfamart dan PNG gitu. Alfamart dan grupnya Lifebuoy apa saya lupa. Alfamart dan Wings gitu. Itu udah kalian sudah menjadi satu kesatuan apa? Organisasi gitu. Nggak bisa lagi nanti nyalah-nyalahkan ya.
Tuh, responsibility-nya untuk semuanya. Nah, disebut nanti ada CPFR ya, Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment. Collaborative Planning kan, perencanaannya gimana? Apakah kita sebatas apa? Apakah kita sebatas pembeli dan penjual? Gitu. Forecasting juga udah diajarin kan. Terus replenishment nanti dari sisi agregat planningnya. Nanti kalian tinggal mengeksekusi ya. Nah ini skenario-skenario dalam CPFR nih. Retail Event Collaboration. Nanti dia akan meningkatkan channel ya. Atau meningkatkan satu rantai, dua rantai, tiga rantai, dan seterusnya. Ini ada DC replenishment ya. Kolaborasi pemenuhan gudang DC ya. Nah ini industri yang melakukannya juga jelas ya. Kalau grocery, hardware, drugstore gitu ya, biasanya menggunakan DC replenishment. Jadi yang gudangnya itu cukup satu gudang, yaitu di distribution center kan. Misalkan apa? K24 gitu. K24 tuh kan ada yang di W Halim, ada yang di Sukarame gitu dan segalanya. Nah, itu biasanya menggunakan metode CPFR yang DC collaboration gitu. Jadi dipusatkan di DC-nya saja gitu, replenishment-nya. Karena asumsinya permintaan obat itu seluruhnya ya. Meskipun kalian tinggal di Sukarame, kemungkinan nanti toko obat yang sama gitu, drugstore yang sama juga akan kehabisan hal yang sama gitu ya. Nah ini pokoknya ada keterangannya lah. Nanti kalian tinggal bisa mengapply ya. Kalian industri apa, nah, nanti kalian bisa menggunakan skenario apa. Nah ini tadi ya penjelasan, maksudnya summary summary dari penjelasan. Ada store replenishment, collaborative planning gitu, dan seterusnya sampai di risk and hurdle for CPFR implementation. Nah ini apa dia bilang? Ada customer 1 sama customer 2 gitu ya. Semuanya urusannya sama gitu ya. Tuh. Nanti untuk apa? Untuk satu organisasi retailer, nah, nanti kan tadi saya bilang kan, ini penjual nih, ini produksi. Jadi kacamatanya eh, manufacturer dan retailer. Tuh ya. Tadi hubungannya apa ya? Apakah ada sekedar jual beli? Apakah sampai aliansi yang strategis? Gitu ya. Kalau retailer nggak mau tahu, yang dilihat cuman barang yang utuh kan. Tapi kalau manufacturer, kalian harus mendetailkan ya, sampai customer service, sampai penjualan gitu, sampai demand planning, karena kalian memproduksi kan. Kalau retailer apa? Melakukan apa? Penjualan. Terjadinya point of sales kan, gitu. Di sini, di retailer. Makanya dia maunya apa? Tuh, fungsinya apa? Membeli dan memenuhi ya. Harus selalu dipenuhi. Harus melakukan manajemen replenishment gitu. Kapan harus diusulang gitu. Ini merchandise planning, apa aja sih barang yang mau dijual ya. Nah, dari sini ditarik ke belakang. Demand planningnya seperti apa, salesnya seperti apa, sampai ke sisi logistiknya seperti apa. Gitu. Nah, bagaimana sih menggapai koordinasi dalam rantai pasok? Nah, kalian harus dapat mengkuantifikasi bullwhip effect. Gitu ya. Kalian juga harus bisa melakukan apa?
komitmen bersama ya terhadap manajer-manajer yang ada. Tadi kan ada manajer rantai pasok, ada manajer marketing, ada manajer penjualan gitu. Semuanya harus satu komitmen ya. Harus satu behavior yang sama ya. Terus devote resources to coordination. Jadi menaruh resources itu sebagai satu bahan koordinasi gitu ya. Fokus ke komunikasi dan seterusnya ya. Nanti kalian baca aja sampai ke pembagian apa? Benefits ya ujung-ujungnya. Kalau masih nanti loh. Oke. Sampai ke ujungnya apa nih? Share the kalian nggak lagi ngomongin keuntungan manufacturer atau kalian Wings Group gitu kan. Wings Group kan produknya banyak kan. Saya lupa lah kacang-kacangan. Ya pokoknya daily daily needs ini kan daily needs barang kan. Daily needs unit fast moving consumer good ya. FMCG lah. Nah, nggak lagi ngomongin Wings Food harus untuk sekian di bulan ini. Enggak. Jadi nanti ngomongin Wings Food dan Alfamart harus untung bersamaan di bulan sekian, sekian, sekian. Gitu. Nah, ini ya, summary dari funding objektifnya. Mbak, lihat. Kalau di buku ada kok. Nih. Ini ya. Oke. Nanti ada kok videonya, nanti saya share juga lah. Kalian soalnya juga nggak merhatiin. Kalau gitu, kalian mending jujur aja. Pakai video pembelajaran. Ya, udahlah. Absen dulu lah.
Udah ya. Absennya udah saya kirim semua ya. Guido, kamu belum saya jadiin ketua kelas ya? Pak. Hah? Nggak jelas. Tersebut tuh. Gimana Guido? Halo, halo. Halo, halo. Guido udah saya jadiin ketua kelas ya? Halo? Oke, Pak. Oke. Bentar. Ini saya mau nunjukin Guido kok. Ini ya, Guido diisi ya. Hmm. Eh, ini ya. Saya tunggu ya, Guido ya, Baik, Pak. malam ini. Atau ya sekarang aja sekalian lah, cepet kan ngisi gini. Oke. Eh, Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan ini ya, mohon maaf lahir dan batin gitu ya, untuk yang menuaikan Lebaran, selamat Lebaran gitu ya. Teman-teman di kampung halaman masing-masing gitu, sehat-sehat selalu gitu. Juga dipersiapkan ya UTS-nya hari Senin ya. Jadinya nanti UTS-nya tetap 2 jam gitu ya. Kemudian nanti di akhir apa tuh namanya? Di akhir ujian gitu, baru nanti dikasih waktu lagi sekitar